Bang Ning punya cerita kali ini saya akan ketemu dengan, kalau disebut sahabat, kalau orang Batak bilang songong, sebab dia senior. Kalau nggak disebut sahabat, emang dekat. Nah, pernah bareng-bareng satu panggung di televisi gitu. Nah, saya mau liatin dulu nih. Ini nostalgia saya sama seseorang yang sosok kondang di Indonesia ini. Nih lihat nih. Ini Didin, ini Unang, dan ini yang saya maksud. Pasti pada pangling, siapakah dia. Nah, kita akan bercerita tentang karirnya, tentang kehidupan di dalam dunia panggung dan keartisannya, dan satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Dia adalah anak dari seorang pendiri atau pelopor dari perfilman nasional, Bapak Jamaluddin Malik. Nanti kita lihat. Siapakah dia? Assalamualaikum Mbak Mia. Camelia Malik. Buka juga dong ya? Buka. Gitu. Kita udah rapid kan? Udah, aman. Udah swab? Aman. Sudah, saya 2 kali swab loh. Aduh. Iya, sampai 2 kali gitu. Habis sekali belum kenyang saya. Saya swab sekali gratis. Oh iya, gratis ya. harusnya emang negara yang bayarin, celeng uang politik. Harusnya deh. semuanya negara. Betul. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya dari kita zaman sekolah sampai sekarang lihat Bang Mia nggak berubah-ubah. Amin, Rabbal Alamin. Ya, kalau anak muda zaman sekarang, hey guys, awet muda. Hey guys, aku olahraga loh guys. Iya, saya tiap di pagi tuh lihat di Instastory namanya Mbak Mia. Lagi olahraga terus bergerak. Karena rumahnya banyak, ya kadang-kadang kalau akhir pekan di gunung kan. Bukan banyak, ya ada di gunung. Gunung Salak, pokoknya nyaman. Gunungnya Allah kita pinjam. Dikasih pinjam. Mbak Mia jalan kaki, sementara kita baru mau tidur. Enak ya? Oksigen murni. Betul. Udah gitu, di situ sepertinya nggak ada corona. Nggak ada problem, nggak ada corona ya? Nggak ada. Orang biasa-biasa aja. Nggak ada krisis, nggak ada apa. Tenang-tenang semuanya. aja. Masya Allah, syukurlah. Mbak Mia, saya senang banget jujur bisa ketemu Mbak Mia. Karena kita kan dulu ketemu di tahun 93. Sama-sama di televisi, di acara Mbak Gito. Ya, di Baso gitu. Kayak saya selalu pamerin, Mbak Mia tuh teman gue, mau percaya tuh. Kemana-mana saya bawa album loh gini. Saya juga bangga loh. Iya. Saya tuh bangga banget loh bisa main di Bagito ini. Bener, namanya Baso. Ya, saya kalau ke mall saya bawa gini, lu ini gue temannya Mia nih. Oh, lebay. Iya. Kenapa Bang Ming punya cerita selalu tamunya adalah para seniors? Menurut saya, kenapa tuh? Kita, orang tua dianggap hanya punya masa lalu. Tapi justru anak muda yang melangkah ke depan tanpa masa lalu sejarah, tidak akan jadi apa-apa. Masa lalu itu investasi spiritual. Betul. Kan ada lagunya, masa lalu, biarlah masa lalu. Mbak Mia itu terkenal dulu sebetulnya. Saya pertama kali penampilan muncul Mbak Mia Jaipongan itu di Balai Sidang. Saya nonton acara apa, ada Tati Saleh, ada segala macam. Tiba-tiba ada Bagito. Seorang penyanyi yang top dengan kondangnya lagu Colak-Colek. Tahun berapa tuh ya, Mbak? 77 ya? Iya, saya baru lulus. Ya? Dari STM baru lulus, bawa obeng tuh kemana-mana. Bawa obeng ya, anak STM tukang berantem. Oh, aku tahu tuh. Itu Colak-Colek tahun 77. 77. Dan seingat saya Mbak Mia itu dapat julukan dari media itu diva. Itu sebelum generasinya Titi DJ ke sini loh. Diva Jaipongan. Artinya bahwa penyanyi jarang orang Jaipongan itu untuk menghafal gerak aja dan fisiknya. Terus harus menjaga vokal dengan ini. Iya. Iya kan? Kalau gitarolis Ahmad Albar itu lari-larian itu fisiknya kuat juga gitu kan? Rocker sejati. Rocker. Nah, Mbak Mia sambil gerakan harus tetap indah. Iya. Kalau cowok nggak indah nggak apa-apa, yang penting lari. Gitu. Nah, kalau itu gimana? Bisa sebenarnya awalnya sih dangdut. Awalnya nyanyi. Awalnya saya benar-benar berterima kasih sama Reno Panggabean karena bawa saya ke jalur musik dangdut. Ya, jadi lewat dangdut ya lewat colak-colek itu. Iya. Tapi sebelum colak-colek main film dulu kan tahun 70-an. Film apa itu? Banyak Pak. Film pertama saya tuh namanya Ratna. Mainnya sama almarhum Ibu Citra Dewi, sama almarhum Rahmat Kartolo. Rahmat Kartolo. Apa tuh lagunya Patah Hati? Semalam di Cianjur. Itu Alfian. Oh, Alfian. Oh, bukan salah ya. Kata ya. Patah hatiku jadinya. Iya. Sebentar. Buat anak muda nih generasinya Sadam nih, ya. Hey guys, itu lagu top banget zaman dulu. Hamid Arif. Hamid Arif. Gitu-gitu deh. Kalau kita cerita mereka pada bengong aja. Siapa Hamid itu? Arif?
Tapi dia boleh buka. Sekarang kan YouTube bisa ada. lihat. Jadi Jejak digitalnya masih silakan. ada. Mereka semua berprestasi dan mereka semua bermutu ya. Pemain-pemain zaman dulu tuh dahsyat. Jadi karirnya itu awalnya film dulu ya? Film dulu baru nyanyi? Baru Renal bawa. Renal bawa itu pun sebetulnya bukan saya yang diminta sama produsernya. Renaultnya. Disuruh nyanyi dangdut. Karena waktu itu Mersis bikin lagu-lagu Melayu bagus sekali. Ya. Jadi mungkin Renault setengah-setengah ke dangdut. Jadi dia suruh saya jadi kelinci percobaannya. Iya. Masa rambut gimbal gondrong panjang? Barangkali ya. Keren. Saya tahu benar jiwanya dia bukan di situ. Tapi dia musisi menurut saya jago deh. Ya, kalau sampai di dangdut dia bisa bikin modernisasi dangdut itu buat saya luar biasa. Itu Renault bikin modernisasi dangdut. Mbak Mia ngerasa nggak? Mbak Mia adalah satu sosok yang ikut juga merubah warna dangdut pada saat itu. Dari yang sebut saja Umi Elvi, kemudian juga siapa ya angkatan Umi Elvi itu siapa ya? Elia Kadam ke India kan? Lisa Odam, betul. Dahsyat banget tuh Lisa Odam dulu. Ya karena Renault itu dia bikin memang dia mau bikin revolusi dangdut lah gitu. Dia memang campurin itu pemusiknya tuh Kang Miing, ada pemain rock, ada Hari Anggoman, ada Fadir Usman yang bukan pemain dangdut, dicampur sama musisi-musisi dangdut tentunya gitu ya. Nggak kagok tuh ya? Nggak tahu deh, waktu itu sih kita jalan aja, kemudian saya juga nggak ngerasa bakal berhasil orang kelinci percobaan ya. Terus saya juga kan bukan penyanyi banget gitu. Aku bukan Ahmad Albar lah, bukan. Aku iseng-iseng berhadiah. Dan dari colak-colak itulah Kamele Malik dikenal sebagai penyanyi dangdut justru. Ya gitu deh. Nah, terus yang ngasih gelar itu siapa sih? Diva. Kalau itu sih kayaknya panitia ya. Media. Zaman dulu kan media panitia kalau mau bikin pagelaran pasti inilah Ratu Dangdut, inilah Diva gitu-gitu. Terus berbagai penghargaan musik apa yang masih ingat? Dapat anugerah dangdut dari TPI ya, terus dapat pertama-tama itu dari kami ingat nggak ada angket siaran ABRI, Puspen Hankam. Itu dari radio, itu seluruh radio, jadi itu nggak bisa bercanda gitu, artinya nggak bisa main-main, memang diambil dari seluruh radio. Dan itu itu dapatnya golden record kami. Golden record? Yang emas, piringan. Piringan emas. Itu dapat beberapa kali itu Tarantula dan Kamila Malik. Juga dan itu yang ngasih penghargaan ABRI ya waktu itu ya? Iya, pokoknya gitu. Nah, disitulah baru karena saya harus ambil itu, baru saya berani nyanyi Go Public gitu. Padahal nggak mau waktu colak-colek berhasil. Cuma di studio rekaman doang. Oh ya nggak mau, saya pengennya di rekaman kok gitu. Jangan-jangan lagu itu pertama kali manggung kali? Pertama kali manggung ya di situ karena mesti ambil itu. Katanya Reno kalau mau ambil itunya emang mesti nyanyi. Penyanyinya. Kalau nggak mau, nah itu kita belum punya grup, kita baru punya grup sabutan untuk rekaman aja. Tapi karena saya bilang gini, oke, boleh, tapi kita mesti bikin grup. Maksudnya saya nggak mau nyanyi di orkes-orkes lain. Akhirnya dibentuklah latihan lah 2 minggu apa 2 bulan gitulah di Tebet. Rumah kita dikosongin. Kemudian kita latihan. Nah di situ nyanyi. Aduh itu pertama kali saya nyanyi. Saya takut banget Kang. Tapi berhasil. Soalnya kan itu di Istora. 12.000 penonton. Di Istora acaranya? Di situ. Dan itu bersaing sama sama penyanyi-penyanyi top yang dapat juga golden record. Jadi ada Soneta Oma Irama, ada Elvi Sukesi, ada Rita. Dan itu kategorinya pendatang baru berarti Mbak Mia ya? Baru di situ nyanyi. Dan itu sambutannya gila? Saya kagetnya gini, karena saya udah gemeter, udah hampir nggak usah jadi deh, gitu maksudnya. Tarantula aja, pokoknya gitu. Tapi karena itu lagu udah meledak. Betul, udah meledak di publik. Jadi publik udah tahu. Jadi waktu MC-nya nggak tahu, saya kurang ingat, minta maaf banget ya. Maaf bukan saya waktu itu. Belum ya. Pokoknya itu MC-nya kalau nggak Edi Sud apa gitu Iya. Jadi waktu panggil nama saya, itu orang udah tepuk tangan. Makin gemeter. Oh bukan makin semangat? Enggak, makin gemeter dong. Aduh gimana nih bisa Bang? Tapi ternyata kalau udah di luar karena kita punya persiapan. Jadi kuncinya adalah persiapan, latihan. Jadi beda. Percaya diri. Dan latihannya tuh ibaratnya gini,
nyanyinya cuma 2 lagu, tapi latihannya 20 lagu. Betul. Jadi kan stamina bagus. Stresnya seminggu sebelumnya ya. Aduh, stres sampai detik-detik tuh mules. Tapi begitu Kamela Malik, apa yang terjadi terjadilah. Terjadilah, terserah. Oke, Mbak Mia. Ya, para sobat Bang Miing, banyak. Itu baru sekelumit kecil. Kita ngobrol dengan suasana yang persahabatan, persaudaraan, dengan latar belakang kayak di Bali kan, padahal bukan. Ini di rumahnya Mbak Mia, salah satu rumahnya loh. Wah, saya mau jadi anak angkatnya tapi sertifikat kita tahan. Ya, oke. Para sobat Bang Miing, kenapa selalu Bang Miing punya cerita tamu-tamunya diusahakan yang para senior? Sebab apa? Biar mereka mewariskan inspirasi bagi kaum milenial. Begitu guys, ceritanya guys ya. Nah, untuk itu banyak yang tidak tahu. Seolah-olah anak-anak sekarang itu Mbak Mia kadang-kadang suka gimana? Seolah-olah kayak anak saya nih, seolah dia doang paling tahu. Oh iya iya. Saya iya. pernah ribut sama anak saya gara-gara rambut kayak gini. Ayah, kata teman-teman aku, ayah kamu genit, rambutnya kayak kita-kita. Terpaksa saya nggak banyak omong, saya buka berangkas, ambil ijazah Di SD. zaman dulu gua begini, Ijazah gitu. SD, loh bapak lu dari dulu begini rambutnya. Dia pikir anak sekarang tuh bahwa dia yang memulai. Nih SMP-nya kayak gini, oh gitu. Emang model rambut kita ini dari dulu begini? Iya, karena dia kan baru tahu apa. Karena apa? Ya near history lah istilahnya, bahwa anak-anak sekarang kan tidak memahami Tahu sejarah. bahwa itu bergilir. Saya simpenin dulu ya. Oh, iya, iya. Berat juga gendong-gendong Mami nih. Gendong-gendong aku. Nah, Mbak Mia, kita masih ngomong soal musik. Nah, Tahun 2002 itu Mbak Mia kan merilis Rekayasa Cinta. Iya, 2002 ya? 2002. dalam catatannya, kan sekarang jejak digital nggak bisa dibohongin. Kita tinggal buka doang, searching, tek, Kamela Malik keluar tuh. Gitu. Itu umur saya udah 50 tahun loh. Terus 2005 Mbak Mia juga Pengagum Cinta Pengagum atau Cinta. Bulan Kekasih Setia ya. Bukan Bukan Kekasih Kekasih Setia. Setia. Gitu ya. Itu namanya tuh mau dipilih antara Pengagum Cinta sama Bukan Kekasih Setia. Jadi akhirnya itu Sony Musik ya yang bikin Rekayasa Cinta sama Bukan Kekasih Setia tuh Sony Musik. Jadi aku bangga-bangga juga deh dangdut tuh bisa masuk di Sony gitu. Ya, harus dong. Jadi gitu. Ya itu 2. Jadi akhirnya dia taruh 2 nama. Ya nggak apa-apa lah aku bilang. Kalau menurut saya sih musik dangdut itu apapun perdebatannya, apapun argumen orang, Boleh dibilang bahwa musik dangdut bisa dikatakan sebetulnya identitas Indonesia. Ya, ya dangdut ya musik sama-sama dengan jenis musik yang lain dan semua orang kan boleh punya selera. Betul. Perkara dia mau bilang dangdut itu dari bawah di got-got di mana itu kan masa orang yang bawah orang yang di got-got nggak boleh punya Oh, selera. betul. Padahal orang kaya juga kalau di mobil nyetir dangdut juga. Begitu Tapi parkir baru matiin. Yang saya alamin di perjalanan karir saya merasa bahwa dangdut menjadi salah satu warna musik kebutuhan. Kebutuhan. Kalau pesta-pesta nggak ada dia nggak rame. nggak seru. Heeh. Acara pe kantor-kantor juga kalau Nggak ada dia kagak joget. Nggak ada joget. Iya, Ya karena kan? kalau mau dengerin orang yang suaranya bagus, musik pop, klasik, jazz misalnya gitu, kan orang cuma bisa gini, paling banter gini-gini manggut-manggut gitu ya. paling mungkin nostalgia kadar liriknya. Hanya 2 warna musik yang orangnya bisa happy dan ikut berjingkrak adalah dangdut dan rock. Cuman rock bukan joget, lompat-lompat. Lompat-lompat. Enggak, misalnya Mbak Mia apa lagu colak-colak gimana? Colak-colek, colak-colek. Hobi anak sekarang. Colak-colek, colak-colek. Apa tuh? Iya, colak-colek. Bukan kepala. Kok inget sih? Ingat dong. Ya kan generasi colak-colek. Kita suka colak-colek. Itu kami itu 2 juta kopi loh. 2 juta kopi. Kaset. Kaset. Zamannya masih kaset. Iya kaset, apapun medianya, tapi itu 2 juta gitu. Dibeli orang 2 juta. Kita zaman dulu tuh kalau dapet kayak gitu tuh, terus produsernya langsung datang ke kita ngajakin makan malam, ngajakin nonton. Untung. Abis gitu dikirim mobil, Wah, Honda Accord, Masya Allah. Honda Accord yang tipis tuh kayak roti. Oh. Dikirimin itu. Bonus tuh ya? Bonus. Abis itu udah deh, macam-macam deh apa namanya. Nikmat Allah datang kepada kita. Efeknya kan ke panggung. Betul. Panggilan panggung, Mbak. Pasti Mbak Mia leader tuh. Iya, dan dulu itu emang langsung keliling Indonesia apabila kita bisa bikin hits. Ya. Artinya Tur musik kita ya? bisa membuat satu karya yang menyeragamkan rasa seluruh pendengarnya. Susah loh bikin lagu meledak itu. Iya. Dia tuh orang jadi kalau bikin lagu itu harus dihormatin karena apa? Bisa tiba-tiba seluruh orang
suka. Dan jadi saya juga maksudnya pengen ngucapin terima kasih lah sama pencipta lagu yang terus Colak-colak itu Mas bikin Renol ya? Renol. Yang karangan Mbak Mia tuh lagu ciptaan Mbak Mia yang belakangan itu apa ya? Ilalang. Ilalang, itu juga keren tuh Ilalang. Ya, itu berapa? Itu sih baru-baru, justru Ilalang, setelah ilalang. nggak ada Renault, setelah bukan Tarantula, udah saya solo karir, gitu. Ilalang, terus apa lagi? Rekayasa itu Munif Cinta. Bahaswan. Munif Bahaswan ya. Kami tahu kan Munif? Tahu. Aduhai bunga nirwana, ya itu. Dia tuh dulu punya grup yang suka di istana, Los Morenos. Los Morenos, Ya, betul. jadi, tapi dia juga pencinta dangdut dan pencipta lagu-lagu dangdut. Pak Rudi Rosadi. Almarhum. Ya, Oke, betul. banyak cerita. Dan kita tanya juga nih para sobat Bang Miing. 2005 kalau tidak salah itu rilis terakhir, setelah itu tidak muncul lagi. Kenapa Mbak Mi? Lagunya. Udah ruwet, bagi saya ruwet gitu. Kemudian pagelaran-pagelarannya juga udah nggak jelas. Kemudian warna penampilannya juga beda sama kita. Itu haknya mereka, tapi bedanya jauh banget. Ya, terus jadi di situ pernah ada pro kontra juga, ya kan. Sekarang udah bagus banget. Apalagi datang revolusi digital YouTube yang dimana orang nggak bayar nonton itu kan? Nah udah semua akhirnya ya udah, maksudnya udah dulu. Tapi bukan saya yang nggak pengen loh, saya masih pengen loh kami. Bagus dong, saya semangat. Masih. Kira-kira- Saya ini pengen cari Munif sekarang lagi. Saya pengen lagi Kak Munif bikin lagi lagu untuk saya lagi. Mudah-mudahan Pak Munif Bahaswan menyaksikan itu. Kalau nggak putra-putrinya tolong sampaikan sama Pak Munif bahwa Mbak Mia masih mau nyanyi kalau lagu ciptaannya Pak Munif Dia Bahaswan. punya banyak stok. Dia punya banyak. Bisa jadi lagi si Mbak Mia di Ya. hari ini sudah senior sekarang. Itu ini. kan waktu itu rekayasa umur saya 50. Sekarang kalau Kak Munif kasih lagi Mia satu lagi nyanyi, berarti Mia nyanyi di umur Mia 66. 66. Wow. Wow. Bukan main. 66 tahun. 6. Iya. Tambah 6, 12. 66 12. Mantap. Jadi diantaranya itu ya Mbak Mia mau masih pengen ya, masih ingin. Oh, terus kemarin saya main sama Oma. Mau Irama. Banyak jalan menuju Roma. Itu sinetron ya? Sinetron. Seneng banget bisa ketemu. Para sobat Bang Miing, seniman itu tidak pernah ada batas pensiunnya, tidak ada pernah batas pengabdiannya. Kecuali dia selesai hidup di dunia ini, baru dia akan selesai pensiunnya. Iya, betul. Itulah seniman. Jadi Camelia Malik, kalau dia masih mau menyanyi lagi, itu bukan ambisi, bukan. Tapi tuntutan naluriah kesenian, dia tetap ingin berekspresi dan dia tetap ingin Suka bermanfaat. kangen. Nah, Suka rasa kangen. kangen. Kalau penyiar radio nggak ngomong atau wartawan tidak menulis, nah dia akan sakit. Cuman sekarang kalau saya nyanyi mungkin karena nggak pernah latihan. Kalau Oma bilang atau semua ya, kakak saya juga bilang bahwa itu memang mesti dilatih terus. Kalau enggak pita suara jadi menebal. Jadi kalau nyanyi baru berapa lagu sekarang udah serak. Jadi saya mesti latihan lagi. Nggak apa-apa, emang itu resikonya kan. Ya. Profesional. Vokal memang harus dilatih. Ya. Kayak teman-teman di DPR karena tiap hari ngomong jadi terlatih dia vokalnya. Itu Mbak Mia aja. Aduh, aku nggak mau ikut-ikut itu. Aku yang ngomong, nggak apa-apa. Ya. Para sobat Bang Miing, banyak banget dan asik ngobrol sama kakak saya yang satu ini. Aku juga asik ketemu Kang Ming. Aduh. Bang Mia tuh seru. Kang Ming kita kampanye waktu dulu ya. Ingat ya guys ya anak muda, Guys. ini bukan pelawak loh. Tapi ketika main sama Bagito, kayaknya lucuan dia daripada kita. Sesungguhnya Mbak Mia karirnya sebelum penyanyi adalah film. Betul. Bahkan dia lahir dari seorang dari seorang ibu yang ayahnya Iya. almarhum Pak Jamaluddin Malik adalah pelopor industri perfilman nasional. Ceritanya Pak Jamaluddin Malik ini adalah pertama pencetus festival film Indonesia, bahkan Tahu aja. membiayai sendiri. Ini dahsyat. Jadi Seangkatan Pede. dengan Pak Usmar Ismail tentunya, ya. kemudian juga mungkin tokoh-tokoh lain di bawahnya itu ada Pak Misbah Yusabiran, kemudian Pak Arsusani, Soekarno M. Nur tuh ayahnya Rano Karno guys. Nah, ini kita ajak bicara anak-anak muda biar mereka tahu sejarah. Nah, Mbak Mia. Nah, sekarang dalam pengertian warisan legacy nih ya, bukan material, bukan hanya material, tapi ada sebuah kebanggaan sebagai putranya Pak Jamaluddin Malik yang pertama kali tahun berapa 58 kalau tidak salah. 58, 55. 55 mendirikan Persari. Saya baru tahu loh. Saya pikir Persari ini yang didirikan oleh Mbak Mia sama Mas Hari Kapri, ya, itu memang perusahaan baru. Ternyata perusahaan lama, ya.
Ya. Perseroan Artis Terus Indonesia. Indonesia, Nah, betul. boleh cerita nggak? Sekarang di kawasan ini, para sobat Bang Miing, nanti kita akan diperlihatkan layoutnya. Ini kita berada di latar belakang kolam renang, di mana Mbak Mia salah satunya tinggal di sini. Dan di kawasan 4 hektar lahan ini, berbagai studio film, dan konon kabarnya, Persari saat ini adalah studio film produksi terbesar di Indonesia. Aduh, amin. Yang pakai semua industri film dan televisi pakai studio ini. Amin. Jadi gini, Gimana Mbak Mia? kalau Persari ayah saya itu, waduh, ngomong Persari, alhamdulillah. Kebetulan kita Meledak lagi jiwa. kita Bang Mi. Amin. Itu ayah saya tahun 55, saya nggak tahu dia kurang lebih berapa tahun itu dengan film-filmnya yang begitu banyak ya. Kemudian dengan kiprah-kiprahnya bapak saya dengan kawan-kawannya ya berorganisasi dan lain-lain buat PPFI, Parvi dan lain-lain. Ya. Nah, Persari yang sekarang awal-awal kita produksi kan itu yang bikin, yang mau bikin, yang pengen bangun lagi Persari itu justru Mas Hari Kapri. Jadi bukan saya. Saya ngikut aja. Jadi dia yang bikin PH-nya dulu Persari, terus kita punya banyak sinetron kan, tapi Ya. kan dulu kan weekly. Kalau para sobat Bang Miing pernah ingat di sinetron di televisi ada Melodi Cinta. Aku ingin pulang, Melodi Cinta, Kamelia, Jai Anak Betawi. Jai Anak Betawi, Betawi, ya Eko terus Eko, terus ada Jangan Ada Dusta, Dan banyak lagi. Nah Dan itu, di Persari ini banyak melahirkan bintang-bintang yang sekarang mereka eksis. alhamdulillah. Lanjut Bang Mia. Dan itu Mas Hari. Jadi kita punya ribuan seri lah ya gitu, macam-macam cerita, balada dangdut. Balada dangdut, betul. Iya itu Mas Hari. Nah kita bikin ini sebetulnya, Mas Hari bikin Persari ini sebetulnya studionya ini untuk kita sendiri tadinya. Tapi terus dunia per-PH-an itu entah bagaimana akhirnya jadi stripping. Iya. Kita nggak mampu lah, kita anggap bahwa satu hari harus kelar satu episode, kemudian kayak uber-uberan gitu, kayaknya ini kuat lah. pabrik tahu apa gitu kan. Akhirnya kita putuskan udahlah kita berhenti aja dulu. Nah kemudian ya alhamdulillah walaupun kita berhenti tapi studio ini bisa dipakai oleh PH-PH yang lain. Saya mau jelaskan kepada para sobat Bang Miing. Berhenti itu dalam pengertian memproduksi. Ya. Tahan kalau iklim televisi harus diputar tiap hari. Betul. Akhirnya ternyata tidak mubazir juga. Ya. Mereka bisa Mbak Mia bikin Ya. studio. Karena yang lain juga ternyata butuh. Ya. Dan gini-gini jelek-jelek punya sejarah juga sama Betul. Mas Hari. Karena saya pernah bikin sama Mas Hari. Mas Hari bikinin saya namanya Tonil Bagito sama Butet Kartanegara. Wah, di sini studionya. Macam-macam sih waktu itu Persari bikin Ya, betul. waktu kita masih produksi macam-macam. Kemudian lahirlah Hemalia Putri, Betul. Denny Malik, ya, terus Tessa Kaunang. Tessa Kaunang, ya, kemudian Cece Kirani. Cece Kirani, Hafal banyak deh, saya. banyak alhamdulillah deh. Mbak, itu waktu ayah atau Pak Jamaluddin Malik mendirikan perusahaan film. Itu kan Aku sih tahun itu baru lahir lah. baru lahir ya. Mbak Mia Tahun 55 kan aku. Nah, artinya bahwa ini kan dilanjutkan setelah beliau tidak ada kan, untungnya Mas Hari Kapri sama Mbak Mia punya visi yang ini perusahaan Bukan hanya sebagai nama Iya. produksi, tapi Saya bilang sejarah. investasi spiritualnya diterusin. Betul. Karena gini ya, waktu saya juga di dunia itu, mungkin Mas Hari kan juga pemain film. Oh iya betul. Jadi dia ngerasa bahwa kalau orang film tuh ya bikin studio atau bikin film atau produksi, pasti dia ngerti lah. Betul. Pasti dia ngerti maunya artisnya apa. Betul. Mesti bisa ada penjara, mesti ada Betul. sekolahan, mesti ada diskotik Betul. gitu. Jadi untuk para sobat Bang Miing, kalau Anda punya naskah, punya ide, datang ke Persari, pulang ke film. Nah, Ya. kan gitu ya, Mbak Mia ya. Mestinya gitu ya. Terus yang terakhir kan main sama Oma Irama. Ya jadi udah lama kan nggak main, nggak nyanyi, nggak apa gitu. Kemudian Tobali datang untuk nawarin saya partneran sama Pak Aji. Wah, saya semangat. Udah berapa puluh tahun artinya saya nggak tampil bareng gitu kan. Sama Oma Irama. Sama Oma Irama, penyanyi ternama. Oma juga ngerasanya
pingin saya juga mau gitu ya. Jadi akhirnya saya mau dan alhamdulillah banyak jalan menuju Roma. Yang itu, minta Oma atau Balinya? atau Bali, Oh, bukan tapi Oma. pasti Oma. Kalau ke Oma. Persyaratan kan selalu Pak Pasti Haji ngomongnya. Roma Raja Dangdut. Gini pasti. Saya mau Begini, Camelia Malik. Mia, Mia. maukah Oh enggak, main itu di- Ani. Itu Ani. Ani. Dan kita main di situ asik banget Kang Minging. Ya. Jadi Papa Roma dan Mama Mia. Oh, gitu. Ya. Oke Mbak Mia, tadi perjalanan film gitu ya. Nah sekarang Kalau tadi kan nyanyi asal Pak Munib yang bikin lagunya mau. Nah, Siapa? setelah Kang Minging juga kalau mau bikin? tadi mudah-mudahan ya ini buat apa namanya para sobat Bang Miing bahwa Bagito juga kan akan bikin produksi. Mudah-mudahan Mbak Mia masih mau. Oh, mau dong. Dan ternyata puluhan episode bakso itu bintang tamunya Aku. Camelia Malik. Aku paling banyak. Mau hamil-hamil aja aku main di bakso. Hamilnya Sadam ya. Iya. Hamilnya Sadam. Ya. Iya. Para sobat Bang Miing seru. Masih banyak cerita. Nah, sekarang ini di sini di studio ini ada berapa gedung studio? Yang indoor ya? Kalau saya udah ditanya gini, Oh. Mas Hadi itu yang tahu. Oh. Tapi kurang lebih banyak lah. Ada berapa Gedung. belas rumah gitu ya. Jadi- Dari gedung-gedung yang misalnya gedung mewah, terus gedung untuk menjadi perkantoran, Oke. terus sampai gedung-gedung yang kumuh kita harus bikin. Kan ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi itu kita mesti sediain. ya, jadi buat sobat Bang Miing, bahwa di kawasan studio Persari ini, pengertian studio itu tidak selalu indoor. Bahwa ternyata landscape di luar pun itu taman dan sebagainya bisa dibikinin jalanan. Ada hutan-hutan. Ada hutan dan sebagainya sehingga tidak pergi kemana-mana. Contohnya Ada sinetron danau. yang atau apa? Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng serigala. segala kan di sini juga bikinnya. Oh banyak sekali. Kalau kita menyebutkan tidak akan cukup waktunya untuk Banyak. menyebutkan produksi apa saja yang keluar dari sini. Nah kurang lebih kayak gitu. Oke, Mbak Mia tadi kita bicara film, kita masih akan berlanjut bicara film lagi tentang tokoh-tokoh yang pernah main di eranya Mbak Mia atau bagaimana sih menjalankan kehidupan masa kecil dalam kehidupan orang tua sebagai orang film. Ini saya mau kasih hadiah untuk Bang Miing. Buku Waduh. ayah saya. Masya Allah. Ya, Jamaluddin Malik dan Bang Miing ini bisa pelajaran karena itu semua perfilman Indonesia ada di situ. Ini untuk para sobat Bang Miing nih ya. Ini buku Pak Jamaluddin Malik yang dimana beliau adalah pelopor perfilman Indonesia, industri film Indonesia dan orang yang pertama menggagas tentang festival film Indonesia. Saya kira ini banyak karya-karyanya di belakang ini foto-fotonya. Banyak. Buat anak-anak muda. Dari terutama. mulai persari ayah saya sampai Saya- persari yang nih ya Mas Hari Kapri sebagai pendiri atau pelanjut ya. ya Pelanjut dari rumah produksi ini atau rumah studio Studio. produksi film ini dan Mbak Mia. Dan di sini juga banyak mencatatkan, menyimpan foto-foto bagaimana dunia perfilman. dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Dan kawan-kawannya juga. Nah, ini karya-karya Denny Malik, Helena Putri, kemudian Kepadamu Aku Pasrah, Bunda. Ini karya-karya yang produksi oleh Mas Hari sama Mbak Mia pada saat itu. Nah, ini dah foto-foto. Dan terima kasih Mbak Mia, ini bukunya, Masya Allah. Ini kita bangga betul bisa baca Pak Jamaluddin Malik, jadi tahu tentang produksi film. Mbak, balik lagi ke masa kecil waktu zaman-zaman era perfilman itu gimana? Boleh cerita? Zaman itu saya nggak terlalu interest gitu di dunia itu ya. Jadi saya tahu memang bapak saya lingkungannya tuh dia politik juga, seni juga, Iya. ulama juga loh. Betul. Nahdlatul Ulama dia di NU ya. Kemudian sama orang tuanya Gus Dur justru gitu. Jadi Gus Dur tuh waktu itu mungkin di bapak saya masih anak-anak. Sama ibunya, sama semua deh gitu. Memang di catatannya Pak Jamaluddin Malik adalah keluarga besar NU. Iya, emang dia di situ. Jadi dia sebenarnya di tiga tempat yang bidang yang banyak bertolak belakang gitu. Ayah saya dengan Pak Usmar itu sahabat, Usmar Ismail. tapi bersaing karena ayah saya punya Persari, Pak Usmar itu punya Perfini. Oh, Perfini itu Pak Usmar punya Pak Ismail. Usmar, ya. Tapi kita main, dari kecil saya main sama anaknya Pak Usmar, gitulah. Bapak saya terus bersahabat sama dia. Tapi bersaingnya Kang Ming itu sehat banget. Di saat misalnya Persari butuh Pak Usmar mendukung Persari luar biasa. Ya. Tapi di saat Perfini, Pak Usmar butuh Jamaluddin Malik, juga
Jamaluddin Malik mendukung. Di situ sinerginya ya. Jadi simbiosi mutualisme betul-betul bahwa kompetisi tetap terjaga. Mereka think big, jadi berpikir untuk besar. Karena apa? Karena motivasi para seniman zaman dulu, tokoh-tokoh perfilman yang saya bilang tadi. Sekarang orang banyak yang ngurusi industri film tapi hanya sebagai pengusaha. Bukan orang film yang sebenarnya, bukan seniman orang. Akhirnya pendekatannya selalu ekonomi, untung dan rugi. Ya, kalau gitu. zaman dulu, film dijadikan media strategi kebudayaan. Betul. Untuk melawan Belanda, membuat film, Macam-macam. untuk bagaimana bersaing dan identitas di luar menjadi film. Harusnya memang negara punya strategi semacam itu agar apa? Film. Contoh begini Mbak Mia nih, buat anak-anak muda. Padahal Amerika itu di Vietcong dulu di Vietnam itu kalah perang sama Vietnam sebetulnya, babak belur. Tapi dia bikin ketika film. bikin Rambo, orang taunya bahwa Amerika menang perang di Vietnam. Nah itu film itu bisa menjadi public relation atau PR bagi bangsanya dan identitas. Universal. Universal Betul. sama musik pun Iya, gitu. musik ya. juga sama. Jadi film dan contoh Korea sekarang. Orang-orang kita emak-emak drakor sampai malam begini aja. Kita udah tidur dia masih nonton drama Korea. Wah, ya, sampai Drama-drama sampai kurang minum. Ya. Drama-drama Indonesia tidak kurang ini, tapi inilah saya kira harus menjadi inspirasi dan pemacu bagi penulis, bagi sineas Indonesia. Kok Korea bisa menjajah kita? Kita tidak bisa Juga menjajah mereka. bagi penontonnya, penonton Filmnya. Penonton film secara Ya. umum menghormati karya bangsa lain itu harus sah-sah saja. Tapi memperjuangkan Karya bangsa sendiri. karya bangsa sendiri wajib. Wajib hukumnya. Ya. Nah, cuman mungkin juga kebijakan menjadi penting. Di sini betapa sulitnya mencari layar untuk memutar film kita. Kalau tempat lain kan enggak. Iya. Nah, itu juga penting. Itu siapa tuh? Pemerintah. Pasti. Artinya politik perfilman kita Iya. harus bereskan. Ya, pemerintah juga harus mau. Iya, industrinya. Ya. Menarik kan ya semuanya? Pokoknya apa yang diceritakan Mbak Mia itu, kita istilahnya kalau tangan tuh baru, ya mungkin seperempatnya juga belum, makin dalam, airnya makin banyak. Dan ternyata Camelia Malik bukan hanya sekedar dikenal penyanyi colak-colek ataupun diva jaipongan, akan tapi dia bagaimana merangkak dari dunia film ketika usianya masih remaja, dan kebetulan ayahnya juga tokoh perfilman. Ini yang berikutnya bakal seru lagi, siapa yang bakal datang? Nah. Tetap bersama Bang Miing punya cerita. Bang Miing ceritanya banyak banget.